Wabarakatuh. Maaf Ustaz, mohon penjelasan sedikit tanya. Pertanyaannya tentang fardu kifayah sama Ustaz, tentang tertib dan sunnah-sunnah fardu kifayah Ustaz. Saya kan kita mengerjakan untuk mengkafankan mayit. Rasa sunnah memakai 3 atau 5 helai kain. Kalau misalnya kita udah menggunakan kain 3, lalu surban, baju, biasa juga ada orang menggunakan kain lagi di bawah Ustaz. Kalau misalnya kita udah menggunakan baju melebihi daripada lutut, apakah sudah cukup? Mohon penjelasannya Ustaz. Yang kedua, tentang sholat, mohon penjelasan apa memang ada dalil yang mengatakan atau yang lain tentang imam. Ya, saya hanya mendengar misalnya imam yang menggunakan misalnya anting-anting pakaian wanita. Mohon penjelasan Ustaz. Nah itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang masalah mengkafani mayit, membungkus mayit. Itu memang kalau laki-laki dan perempuan itu beda. Kalau laki-laki memang 3 lapis. 3 lapis itu ada 3 caranya. Ada 2 caranya. Ada 3 lapis semuanya, kain semua. Ada juga 3 lapis itu 1 lapis, kemudian dibuatkan sorban, dibuatkan baju. Baju itu alternatifnya 2. Kalau bajunya itu sampai badan, sampai pertengahan pinggang lah, pinggang maksudnya, atau sampai paha, maka otomatis ke bawahnya harus ditambah kain. Ada juga yang memakai gamis, melewati lutut bahasanya, pakai gamis, maka tak perlu. Kalau yang sudah pakai gamis tadi, maka tak perlu ditambah kain. Terus ada juga yang dalam mengkafani mayit itu terkadang masih pakai celana dalam. Kalau kita lihat di kitab, tengok di kitab, istilah celana dalam itu kita tidak, sebenarnya dalam praktek yang ada itu tidak kita temukan celana dalam. Cuma bisa dibenarkan. Kenapa bisa dibenarkan? Karena sebenarnya pakai celana itu siasat ya Pak. Itu kan biasanya yang sunnah dalam mengkafani mayit itu, sebelum dikafanikan lubang-lubang ini kan harus ditutupi. Lubang telinga, hidung, terus kemaluan, depan belakang. Jadi itu disiasati saja supaya penutup yang di kemaluan ini tidak kemana-mana. Maka dikasihlah, dibuatlah namanya celana itu. Jadi celana itu bukan karena pakaian yang dianjurkan dalam mengkafankan mayit, tapi untuk penahan penutup atau kapasnya tadi itu. Jadi baju itu kalau sudah seperti gamis, maka tak perlu kain di bawahnya. Tapi kalau baju itu potongan, maka perlu kain di bawahnya. Terus kemudian itu dalam mengkafani mayit. Kalau perempuan, ya perempuan itu ada kerudungnya, terus kemudian ada gamisnya dan ada izarnya. Izar itu kain Pak, sarungnya. Ada memang 2 lapis, ada ada gamis, ada sarung, ada kerudung, khimar. Kalau laki-laki, tadi itu bisa pakai kain semua, atau 3 lapis tadi itu, atau dibentuk seperti 2 lapis, kemudian dibuatkan gamis, kain, gamis panjang, atau kain baju sampai pinggang, kemudian ditambah kain di tengahnya, itu tak ada masalah. Yang penting 3 lapisnya terpenuhi. Terus kemudian yang kedua, tentang imam yang pakai anting, imam yang bertato, ada tatonya misalnya, atau imam yang
pakaiannya menyerupai perempuan. Dalam kitab madhabnya Imam Syafi'i disebutkan, itu makruh kita bermakmum kepada orang fasik. Orang fasik itu dua, Pak. Orang fasik itu yang pertama adalah orang yang lebih banyak dosanya daripada pahalanya, lebih banyak buruknya daripada kebaikannya, fasik. Atau yang kedua, yang disebut fasik itu orang yang terang-terangan berbuat dosa. Maka misalnya ada orang pakai anting, itu disebut fasik. Kenapa? Mujahar bil ma'asi, dia terang-terangan. Maka kita bermakmum kepada orang fasik itu sah. Oh, dia pakai anting, Pak, tapi baca Qurannya bagus. Akhirnya dia jadi imam, kita makmum dengan dia, boleh enggak? Boleh dalam Imam Syafi'i, cuma makruh. Jangankan yang begitu, Pak, kita bermakmum kepada orang yang suka membuka aurat. Imam tadi itu suka membuka aurat misalnya, itu saja makruh kita bermakmum kepada orang yang suka membuka aurat. Karena imam yang disebut imam itu, Pak, bukan hanya imam sholat. Ketika disebut imam sholat, berarti dia pemimpin sholat, bukan hanya pemimpin waktu sholat, pemimpin di dalam kehidupan masyarakatnya juga. Maka saya sering bilang, jadi ustadz, jadi imam sholat, itu tanggung jawabnya berat. Bukan tanggung jawab tentang sholat saja, bukan tanggung jawab mimpin tahlil saja, tapi tanggung jawab perilaku. Karena perilaku ustadz, perilaku imam, itu jadi tolak ukur di masyarakat. Kalau kita melakukan kesalahan, itu jadi dalil tuh, Pak. Jadi dalilnya masyarakat. Pak Imam jak begitu, kata dia, apalagi saya. Pak Ustadz jak begitu, apalagi macam saya. Nah gitu, Pak. Padahal barang salah, kalau salah, jangankan kita ustadz, kita imam, seandainya ulama melakukan kesalahan saja, itu tak boleh diikuti. Cuma kan orang awam tak begitu. Disitulah kadang setan bermain. Dah, ente meskipun pandai baca Quran, tak usah mau jadi imam. Kenapa? Repot jadi imam tuh. Ente tak bisa begini, katanya. Nak main gaplek pun susah, masa Pak Imam main gaplek, kata dia. Kadang begitu. Padahal main gaplek kan tak apa-apa. Main catur tak apa-apa. Main gaplek tak apa-apa. Bapak main bob tak apa-apa. Main remi tak apa-apa. Yang tak boleh itu ada judinya. Kok tak ada judinya? Oh tak apa, Pak. Tak ada judinya dan tak melalaikan waktu. Itu aja syaratnya. Bapak pusing di rumah, jam 10 pusing, main ke rumah kawan, main gaple. Oh tak apa-apa. Habis pusingnya balik ke rumah gitu. Jangan sampai jejak subuh tak ada balik-balik. Nah, itu melalaikan waktu namanya. Jadi tidak ada masalah. Yang penting itu, tapi ada memang sebagian ulama yang bilang bermakmum kepada imam yang begitu itu haram hukumnya. Ada yang bilang begitu. Karena bermakmum berarti seolah-olah membenarkan. Tapi Imam Syafi'i berkata tidak. Imam Syafi'i berpendapat bermakmum kepada orang yang fasik, yang pakai anting, tato dan lain semacamnya, itu berjamaahnya sah, tapi makruh. Makruh itu artinya tak sepenuhnya dapat 27 rakaat. Kan pahala orang berjamaah kan 27 rakaat. Karena imamnya begitu, maka tak sepenuhnya dia dapat 27 rakaat, 27 derajat. Nah, jadi tidak mendapat 27 derajat, saking luar biasa. Tapi beda dengan orang yang mantan, Pak. Mantan penjahat, mantan pencuri. Dia udah bertobat, mantan preman. Dia udah bertobat, dulu di antingan, sekarang dia tak, maka boleh jadi makmum. Yang tak ya jadi imam. Yang makruh kita bermakmum kepada dia itu ketika dia masih dalam keadaan fasik, masih dalam keadaan beranting-anting, pakai anting, masih dalam keadaan pakai tato dan lain semacamnya. Itu yang mesti dipahami. Jadi karena itu bagian daripada hal-hal yang dilarang di dalam agama.
pakai anting itu kalau laki-laki kenapa diharamkan? Karena tasyabbuh bin nisa, menyerupai perempuan. Kita ini tak boleh laki-laki melakukan sesuatu yang itu memang khasnya perempuan. Contoh pakai anting itu khasnya perempuan, dipakai oleh kita, itu haram hukumnya. Terus kemudian yang kedua, yang khas perempuan, maka Pak, kalau ada anak-anak kita buat konten YouTube itu, hati-hati. Sekarang ada muncul pertanyaan, bagaimana hukum buat konten, buat video di YouTube laki-laki tapi menyerupai perempuan? Gaya laki-laki Pak, tapi pakai baju perempuan, pakai kerudung, pokok caranya itu gayanya perempuan. Itu jadi sebuah pertanyaan, apakah itu masuk kategori tasyabbuh bin nisa atau tidak? Maka yang lebih hati-hati jangan, karena setiap perilaku yang menyerupai perempuan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu al-mutasyabbihina bin nisa wal mutasyabbihati birrijal. Allah taala melaknat orang-orang yang menyerupai laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Nggak biasa kok, sesuai kodratnya saja. Kita diciptakan laki-laki oleh Allah, ya bergayalah seperti laki-laki. Kita diciptakan oleh Allah sebagai perempuan, ya bergayalah seperti perempuan. Kecuali memang Pak, dirubah wujudnya oleh Allah. Bahkan transgender itu Pak, hukumnya tetap laki-laki. Misalnya ada laki-laki, dia punya perasaan seperti perempuan, akhirnya dioperasi dengan kecanggihan yang ada dan kemampuan finansialnya yang cukup, operasi betul-betul jadi perempuan. Pertanyaannya, apakah dia statusnya menjadi perempuan? Kata ulama, tidak. Meskipun alat kelaminnya dirubah menjadi alat kelamin perempuan, dia statusnya tetap laki-laki. Kalau kawin dengan laki-laki tak sah dia, Pak. Kenapa? Masa laki-laki kawin dengan laki-laki? Atau kalau perlu dia dibuatkan rahim, bisa mengandung misalnya, dia statusnya tetap laki-laki. Begitu juga misalnya perempuan dirubah menjadi laki-laki, maka statusnya itu tetap. Karena itu dalam hadis itu taghyiru khalqillah, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua hukumnya. Bisa boleh, bisa tidak. Kalau perubahan itu permanen, haram. Contoh macam tadi itu, laki-laki dirubah menjadi perempuan, permanen dia, Pak. Haram hukum. Tapi kalau perubahan itu sifatnya tidak permanen, orang kurus, cari pel gemuk, akhirnya gemuk betul dia, kan tak permanen itu Pak. Bisa saja suatu saat kurus lagi. Atau orang orang gemuk, diet, akhirnya kurus. Apakah dia dianggap berubah ciptaan Allah? Iya, merubah ciptaan Allah, tapi tak apa-apa, karena perubahan itu sifatnya tidak selamanya, bukan yang permanen. Atau misalnya perempuan, ketika pengantin dicukur alisnya. Kalau dicukur alisnya itu bisa dimungkinkan untuk tumbuh kembali, maka tidak apa-apa. Karena itu perubahan yang sifatnya bukan permanen. Kata para ulama demikian. Atau perubahannya itu dilakukan liizalatil aib, untuk menghilangkan cacat. Misalnya ada orang terlahir sumbing, kemudian dioperasi, mulus Pak, kan merubah ciptaan Allah, melahirkannya dalam keadaan sumbing, dirubah. Macam mana begitu itu? Kata ulama, tidak apa-apa, itu izalatil aib, untuk menghilangkan cacatnya, tidak apa-apa. Tapi Ustaz, bibir sumbingnya tadi itu diambilkan kulit dari pahanya Ustaz. Paha kan aurat Pak, wajib ditutup kan? Paha itu bagian daripada aurat, wajib ditutup. Apakah kulit paha yang aurat kalau ditempelkan ke bibir yang sumbing tadi jadi tetap aurat? Maka kata ulama, tidak lagi. Menurut Imam Hambali, kulit aurat yang pindah itu tidak disebut aurat lagi. Tapi menurut Imam Syafi'i tetap aurat. Maka laki-laki yang sumbing dioperasi, diambilkanlah oleh dokter kulit pahanya,
berarti yang nempel ke bibirnya ini adalah kulit paha. Paha itu aurat, wajib ditutupi, baik di dalam sholat atau luar sholat. Berarti kalau ikut pendapat Imam Syafi'i, sholat harus bercadar, harus pakai masker, meskipun dia laki-laki. Kenapa wajib nutup aurat ini? Kemana-mana pakai masker itu wajib itu, untuk nutup aurat menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal tidak. Itu saking hebatnya ulama. Belum nggak itu terjadi, zaman dulu kan belum ada cerita operasi, tapi hukumnya sudah ada, Pak. Ada orang patah tangannya, diamputasi, harus diamputasi. Kemudian ada tangan perempuan ibaratnya yang rela dipatahkan untuk dipotongkan, untuk disambungkan ke tangan laki-laki tadi. Itu pertanyaannya, tangan perempuan yang disambungkan ke tangan laki-laki itu hukumnya apakah tetap tangan perempuan apa berubah menjadi tangan laki-laki? Kalau dihukumi tetap menjadi tangan perempuan, berarti tak boleh disentuh, Pak. Wudu batal kan nyentuh perempuan? Berarti kalau wudu itu ya disiram aja. Berarti kalau sholat harus pakai kain. Kalau nyentuh begini berarti batal. Maka kata para ulama, tidak. Tangan yang sudah terpotong itu hukumnya ikut kepada apa? Kepada tangan siapa dia bersambung. Kalau kepada tangan laki-laki, maka tangan perempuan ini statusnya jadi laki-laki. Kalau tangan yang perempuan laki-laki yang disambungkan ke tangan perempuan, maka hukumnya jadi perempuan. Nah gitu hebatnya para ulama itu. Jauh belum terjadi istilah operasi, belum terjadi istilah cangkok tulang dan lain semacamnya, sambung ini sambung, tapi ilmunya, hukumnya sudah ada. Itu hebatnya para ulama. Jadi jangan merubah ciptaan Allah. Sama dengan tato. Tato itu haramnya karena dianggap merubah ciptaan Allah. Nah, maka kalau bertato mesti harus dihilangkan dengan catatan tak bahaya. Kalau kata dokter, kalau saking banyak seluruh badannya bertato semua, maka kata dokter ini bahaya, maka tak perlu dibuang. Tinggal taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah. Tato yang wajib dibuang itu kalau orangnya masih hidup. Kalau dia mati, maka keluarganya tak boleh mengupayakan untuk dibuang. Karena orang yang bertato itu, orang yang mati, kemudian dia ada tatonya, maka tatonya tak boleh dihilangkan kalau dia sudah mati. Yang wajib dihilangkan itu kalau masih hidup. Kalau udah mati, tak boleh, harus dikuburkan. Karena kalau dihilangkan itu dianggap merusak kehormatan negeri. Tak boleh kata para ulama. Itu kurang lebih penjelasan tadi. Silakan mungkin ada yang